Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah. Nahmaduhu Rabbana hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi, yaliku bijalalihi wa azim sultanih. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam, sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Apa kabar jamaah semuanya? Alhamdulillah. Yang sehat semoga Allah senantiasa menjaga kesehatannya, dimurahkan rezekinya, diberkahi usia dan umurnya. Kalau ada keluarga yang sakit, aminkan semoga Allah sembuhkan. Ada tetangga yang sakit, kurang sehat, semoga Allah sembuhkan kembali. Kalau ada anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan, semoga Allah mudahkan dalam mendapatkan ilmu. Aminkan semuanya. Dimanapun mereka berada, Allah jaga akhlaknya, Allah jaga agamanya, Allah lindungi kesehatannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah taufik min Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan, Allah hantarkan kita di majelis yang Allah muliakan. Insyaallah siapapun yang hadir di majelis ini, satu persatu wajahnya ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tatapan rahmat kasih sayang Allah. Dan nama-nama kita insyaallah disebut satu persatu di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dulu beliau telah berjuang menegakkan agama yang mulia ini dan telah mengajarkan akan keteguhan, kesabaran, ketawakalan kepada Allah atas para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain mendapatkan keutamaan selawat, kita juga kemudian mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perjuangan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat sehingga tegaknya agama yang mulia ini. Maka barang siapa yang berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang siddiqin, syuhada, wasalihin,
maka insyaallah Allah gabungkan kita semua bersama mereka nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jamaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan kajian pada kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang babu fadlis salawat. Bab tentang keutamaan as-salawat. Salat 5 waktu. Mungkin keutamaan tentang salat ini sering kita dengar dan berulang kali mungkin dibahas, dikaji, disampaikan oleh guru-guru kita, para asatidz, baik lewat mimbar-mimbar Jumat, ya tablik akbar, kajian-kajian khusus, ya, kajian-kajian tematik. Namun tetap tentunya kita membutuhkan penjelasan-penjelasan tentang keutamaan salat 5 waktu. Terutama di kitab Riyadhus Shalihin ini karangan Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, kita bahas dari bab pertama terus berikutnya, dan pada pertemuan kali ini kita bahas tentang keutamaan salat 5 waktu. Jemaah sekalian Allah muliakan, di dalam surat Thaha pada ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mengibadahi Allah semata. Mengibadahi Allah, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah hanya kepada Dia semata. Kemudian setelah Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, secara khusus Allah menyebut kata salat. Padahal salat ini adalah bentuk peribadatan yang paling sempurna. Bentuk pengabdian, ketundukan, kepatuhan yang totalitas ini terlihat dalam salat. Nah, para ulama menyebutkan di dalam surat Thaha ayat ke-14 ini Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian secara khusus menyebutkan ibadah salat karena keutamaan, keistimewaan dan urgensi salat itu dalam Islam, dalam agama ini. Dan ada hadis yang sering kita dengar, bahkan hadis ini sudah biasa dihafal oleh anak-anak kita yang baru masuk SD, ya. Kalau di sekolah hanya ada pendidikan agama, nah itu hadis-hadis ini biasanya diperintahkan ya untuk menghafal tentang perintah salat. As-salatu imaduddin. Yang artinya salat itu tiang agama. Jadi agama ini laksana sebuah bangunan. Bangunan tanpa tiang, maka bangunan itu akan roboh. Nah, tiang dalam sebuah bangunan sangat penting. Begitu juga salat dalam agama ini memiliki kedudukan, keistimewaan yang sangat penting dalam Islam. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Innas salata, sesungguhnya ibadah salat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan ibadah salat Allah perintahkan, Allah wajibkan, di antaranya adalah mencegah manusia untuk berbuat al-fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar. Apa yang dimaksud dengan al-fahsya dan apa yang dimaksud dengan mungkar, para ulama menjelaskan. Kedua-duanya ini dosa. Ya. Dosa
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja fahsya adalah dosa, kemaksiatan yang didorong oleh hawa nafsu syahwat. Dosa yang didorong oleh hawa nafsu syahwat. Seperti apa? Mohon maaf, zina. Zina dosa. Mencuri dosa. Kedua-duanya dosa. Tapi dosa zina, Allah katakan ini adalah dosa yang disebut dengan fahsya. Sedangkan mencuri dosa. Ya, menzalimi orang dosa. Hanya saja dosa yang mencuri, menzalimi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa karena kemungkaran. Nah, kedua bentuk dosa ini bentengnya adalah as-salat. Salat. Orang yang mampu menjaga ibadahnya, ibadah salat dengan baik, maka insya Allah dia akan terjaga dari dua bentuk dosa ini. Makanya kemudian penekanan terhadap anak-anak kita adalah penekanan dalam ibadah salat agar terjaga agamanya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjatuh kepada dosa, baik dosa tersebut karena dorongan syahwat, dorongan hawa nafsu, atau dosa itu karena memang bawaan daripada manusia untuk tidak mau melakukan kebaikan dan melakukan keburukan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Namun penting kemudian kita memperhatikan bagaimana salat yang menghantarkan seseorang dihindari oleh Allah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Salat yang seperti apa? Nah, inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Thaha tadi. Dalam surat Thaha ayat keberapa? Ayat ke-14. Wa aqimis salata li dzikri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah, saya ini adalah Allah. Fa'budni la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka ibadahilah aku, sembahlah aku. Wa aqimis salah, dan dirikan salat. Dirikan salat li dzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Jadi salat ini menghantarkan kita untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun mungkin salat ini nanti keutamaannya kita minta agar Allah hindari musibah, Allah mudahkan segala urusan. Tapi di atas semua itu, tujuan utamanya adalah wa aqimis salata li dzikri, untuk mengingat Allah. Untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap-harapkan yang lain. Itu yang paling utama. Ya. Karena ada orang yang mulai ini semakin bagus kualitas ibadah salatnya karena menghadapi musibah. Karena ada masalah. Karena ada ujian. Karena ada ujian, cobaan, musibah, kemudian dia semakin khusyuk dalam salat. Kira-kira ini mulia atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Tapi tidak kita kembali kepada Allah karena hanya mengharapkan tadi. Oh, kami ada musibah, ada ujian, ada cobaan. Kembali kepada Allah. Bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah wa aqimis salata li dzikri. Dalam kondisi apapun, mau senang, susah, bahagia atau tidak, mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah salat. Wa aqimis salata li dzikri, untuk mengingat Allah. Nah, kalau kita faham ayat ini, salat adalah momentum terbaik kita, saat yang paling berkualitas untuk kita terkoneksi, terhubung dengan Allah, dan betul-betul hanya Allah nih dalam salat kita.
Makanya harus kita jaga. Jangan sampai ketika Allahu Akbar itu semua urusan-urusan di luar tadi tujuan utamanya Allah itu muncul. Ya. Allahu Akbar bukannya Allah. Ya. Pikiran kemana-mana, Pak. Pikiran udah terbang ke kanan, terbang ke kiri. Berbagai macam kemudian urusan hadir dalam salat. Siapa yang membuat hadir semua urusan itu? Siapa? Setan. Jangan sampai kemudian kalau para ulama-ulama tasawuf itu, mereka mengatakan apa? Kalau mulai Allahu Akbar itu, yang kita sembah adalah Allah, bukan menyembah selain Allah. Bagaimana bentuk seseorang menyembah selain Allah? Ketika Allahu Akbar, ternyata yang dia ingat itu adalah selain Allah. Padahal hakikat salat itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah itu ibadah. Berarti kalau kita palingkan ingatan kita ini bukan tertuju kepada Allah, kita palingkan kepada selain Allah, berarti seolah-olah kita sedang menyembah selain Allah. Mungkin gerakan tangan takbir, ya, tubuh ruku, tubuh sujud, tapi enggak tahu hati kita terbang kemana-mana. Na'udzubillah. Nah, ini kemudian kita memperbaiki, kita tingkatkan kualitas ibadah salat. Ibadah salat yang Allah perintahkan, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat itu untuk engkau mengingat aku. Semata-mata ingat Allah. Kalau mulai ini rembes kehusuan kita ini, rembes nih. Mengingat hal-hal yang lain, kembali ingat Allah, kuatkan. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini terkait tentang salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita mampu menjaga ibadah salat ini dengan baik, kita fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kualitas salat yang baik ini akan berpengaruh kepada di luar salat kita. Berpengaruh kepada di luar salat. Nah, kalau dalam salat saja nih kita masih terganggu dengan perkara-perkara di luar salat, apalagi di luar salat. Nah, salat inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nanti menghantarkan seseorang terhindar dari al-fahsya'i wal munkari, terhindar dari perbuatan keji dan kemungkaran. Apakah ustaz salatnya paling khusyuk? Belum tentu. Nah, ini kita saling menasihati. Yang berbicara, yang duduk di depan ini bukan berarti paling khusyuk di antara jamaah, walaupun berharapnya insyaallah amin. Ya. Karena satu hal yang membuat kita khusyuk dalam ibadah salat itu ketika kita memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ilmu. Ya. Sekali lagi yang bicara ini bukan berarti dia yang paling khusyuk. Namun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita hamba-hamba yang betul ketika salat itu yang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kualitas ibadah salat itu benar-benar berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah salat yang kita lakukan ini diumpamakan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bab ahadikum babi ahadikum yagtasilu minhu kulli yawmin 5 marrat. Bagaimana menurut kalian kalau ada sebuah sungai yang mengalir di depan rumah-rumah kalian,
ada sungai di depan rumah kita. Yaghtasilu minhu kulla yaum 5 marrat. Dan orang tersebut mandi setiap hari 5 kali di sungai tersebut. Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah masih akan tersisa kotoran di tubuhnya? Ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu la yabqa. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, pastilah mereka ini bersih. Nah, ini perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir. Sungainya ini jangan bayangkan sungai Ciliwung yang sekarang, Pak. Ya. Ada yang mau mandi di sungai Ciliwung sekarang. Ya kalau 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin masih ada yang berani. Ya mungkin layak. 30 tahun atau 50 tahun lah. 20 tahun yang lalu pun mungkin masih udah kotor. Ya, saya masuk Jakarta 23 tahun yang lalu. Katakanlah 50 tahun yang lalu sungainya masih jernih, masih bagus. Ya. Nah, ini perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada sungai yang mengalir di depan rumah, sungai bersih, ya. Airnya bersih, layak untuk dipakai mandi, dan ini perumpamaan Nabi. Kemudian kita mandi berapa kali? 5 kali kata Nabi. Ini Bapak mandi berapa kali? Pak, sehari berapa kali mandi? 2 kali. Sekarang mandinya 2 kali. Ya. 3 kali. Berangkat kerja. Ya. Terus pulang kerja, ya mau 2 kali ya. Ya, secara umum 2 kali. Ya. Bersih enggak? Bersih. 2 kali pun kita merasa bersih. Bagaimana kalau 5 kali kata Nabi? Setiap hari itu 5 kali. Itu perumpamaan. Kira-kira orangnya ini kumel enggak kalau 5 kali mandi sehari? Ya, bersihlah. Salat yang kita lakukan, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Ini kalau kita jaga dengan baik kualitas ibadah kita, maka diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Belum lagi ibadah-ibadah sunnahnya. Ini yang disebut oleh Nabi adalah yang wajib. Karena Nabi tahulah kualitas kita ini. Ya. Kualitas umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan terpaksa karena wajib, mungkin tidak kita lakukan. Betul enggak? Ya, kualitas kita. Ya. Kalau ada sunnah, kenapa enggak sunnah? Kan sunnah. Jawabannya karena kan sunnah. Kan kalau sunnah kita lakukan dapat pahala. Kalau tidak melakukan tidak dapat dosa. Hujahnya sunnah. Ya kan ini sunnah enggak apa-apa. Salat qiyamul lail, salat tahajud sunnah atau wajib, Pak? Sunnah. Ya. Dan kalau ditanya, kenapa enggak salat qiyamul lail, enggak salat tahajud? Jawabannya karena sunnah, enggak wajib. Dibangunkan oleh istri, Pak, bangun qiyamul lail, salat malam. Sunnah ini dalilnya sunnah. Akhirnya kita tidak lakukan. Nabi menyebut 5 kali karena kewajiban yang Allah bebankan, Allah perintahkan kepada kita terkait salat ini 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maklum. Kan Allah tahu dan Nabi tahu kualitas keimanan kita. Nah, tentunya kita berharap semoga bukan hanya wajib yang mampu kita lakukan. Ibadah-ibadah sunnahnya yang mengiringi salat wajib. Di luar itu adalah salat mutlak. Ada salat muqayyad yang terikat dengan waktu malam. Seperti tahajud, muqayyad di waktu malam. Enggak ada salat tahajud di siang hari. Ada salat tahajud di siang hari, Pak? Ada? Enggak ada. Kalau siang hari banyak ibadah salat sunnah mutlak atau salat sunat hajat. Hajat boleh tidak siang hari?
boleh. Hajat malam hari boleh. Siang hari salat sunat hajat boleh. Ya, salat sunnah mutlak. Maka para sahabat mengatakan, qalu la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasulullah, pastilah orang tersebut bersih. Enggak ada kotoran yang menempel, yang melekat di tubuhnya karena setiap hari mandi. Ya, setiap hari 5 kali. Qala, maka Nabi berkata, fadzalika mathalus salawatil khams. Maka seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu yang Allah perintahkan kepada kalian. Dalam perkara apa? Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan salat itulah Allah akan membersihkan, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Mandi menghilangkan kotoran. Apalagi kemudian kita ini bekerja bergelut dengan hal-hal yang kotor umpamanya. Karena ada pekerjaan yang kita pasti tuh kena dengan kotoran. Ya. Nah, kalau sudah bekerja kena dengan kotoran, nggak mandi, Pak, ya, kotor, nggak nyaman, nggak nyaman. Begitulah kemudian cara Allah memberikan alat pelebur dosa, salat. Nah, ulama mengatakan hadis ini hadis yang menjadi motivasi yang tingkat rendah ketika salat membersihkan dosa. Karena kalau tingkatan keimanan yang tinggi, salat ini bukan dijadikan sebagai pelebur dosa, tapi salat dia jadikan sebagai tangga untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Nabi SAW diminta oleh Allah datang menerima salat ini ke Sidratul Muntaha, diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kualitas yang paling rendah nih ketika salat kita jadikan sebagai alat pelebur dosa. Ya. Makanya ada salat sunnah taubat. Salat sunnah taubat. Seseorang berbuat maksiat, berbuat dosa, ternyata lewat salat Allah bersihkan dosa-dosanya. Salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam jamaah, ternyata sebagai pelebur dosa yang Allah berikan kepada kita. Salat subuh sampai salat zuhur, coba mau hitung waktunya, Pak. Subuh sekarang tuh jam 4 lewat 5 menit. Kemudian zuhur jam berapa, Pak? 11.40, betul nggak? 11.40. Katakanlah kalau sholat zuhurnya itu sholat subuhnya jam 4, kemudian sampai jam 12 itu berapa jam, Pak? 8 jam. 8 jam ini Bapak bekerja, beraktivitas, ya. Yakin nggak terbebas dari dosa? Pasti banyak maksiat, banyak dosa yang kita lakukan. Dosa di jalan, dosa di rumah, dosa di lingkungan, dosa di tempat kerja. Allah tahu nih dari pagi ini udah ada dosa-dosa kita. Maka Allah tidak menginginkan kita nih sampai malam hari masih berlumur dosa. Dikasihlah kita salat zuhur. Dikasih salat zuhur. Untuk apa? Melebur dosa-dosa kita. Dari salat zuhur sampai maghrib, yakin gak ada dosa, Pak? Gak ada maksiat yang dilakukan? Gak ada yang yakin. Dosa lisan, dosa mata, dosa kaki, dosa tangan, dosa hati. Allah nggak ingin kita ini bergelimang dosa. Dikasih salat asar untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian dari waktu asar sampai maghrib, awal malam, yakin nggak berbuat dosa, maksiat.
dikasih kita sholat maghrib. Dari maghrib sebelum nanti kita tidur, yakin. Orang tidur biasanya jam berapa, Pak? Bapak biasanya tidur jam berapa? Jam 9? Jam 10? Ada yang tidurnya maghrib. Ya, maghrib bangunnya subuh, ada. Ya orang, ini awal waktu secara umum, awal waktu malam, ya orang belum tidur. Itulah hikmahnya, karena manusia di awal waktu malam nih nggak mungkin. Secara umum nggak tidur di awal waktu malam. Nanti itu. Makanya kemudian sebelum dia tidur, Allah kasih dulu ibadah sholat isya. Karena berpotensi dari awal malam itu sebelum dia tidur berpotensi dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Dikasihlah sholat isya. Dari habis sholat isya biasanya orang sudah mulai istirahat tidur. Ya, walaupun kita ini jarang mungkin langsung tidur, betul nggak? Masih banyak lagi kegiatan. Tapi kalau ikutin sunnah Nabi SAW, Nabi kalau tidak ada hal yang penting dakwah, ya, maka beliau sunnahnya tidur di awal malam. Sunnahnya, kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Apa sebab? Nanti baru kemudian beliau bangun sulusul lail. Ya. Nabi tidur di awal malam, bangunnya di sepertiga malam sampai menjelang subuh. Beliau salat qiyamul lail, salat malam. Riwayat siapa? Aisyah ummul mukminin. Kalau kita ini kadang sebaliknya. Ya. Tidurnya kapan? Sulusul lail tidurnya. Sudah pertiga malam baru tidur, kelewat subuhnya. Ya. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah salat ini untuk apa? Sebagai media untuk melebur dosa. Karena Allah tahu kita akan berpotensi berbuat maksiat. Tapi kita yang diperintahkan oleh Allah, diberikan keutamaan salat ini untuk melebur dosa, jangan lihat kemudian, oh ada salat melebur dosa, kita meremehkan dosa. Ada salat ini, enggak apa-apa berbuat dosa, berbuat maksiat, nanti kan ada salat, enggak boleh. Dosa seperti apa yang dilebur oleh Allah lewat salat? As-shaghair, dosa-dosa kecil. Ya. Dosa kecil, dosa-dosa yang tidak disengaja. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Adapun dosa-dosa besar enggak. Kalau dosa besar diampuni lewat apa, Pak? At-taubah, bertaubat. Bertaubat betul-betul. Makanya kemudian tadi saya sebutkan ada salat sunnah taubat. Taubat yang benar-benar taubat. Bukan taubat sambal. Apa taubat sambal, Pak? Kenapa sambal yang disebut? Hah? Nyesel, tapi setelah itu kambuh lagi. Ya. Temannya datang, ojok-ojokin, oh, udah ayo, kambuh lagi. Taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. An-nasuha, jujur dengan taubatnya. Nah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ketika Allah perintahkan kita salat 5 waktu seperti sungai tadi yang Allah berikan dan kita mandi 5 kali, maka tidak tersisa sedikit pun kotoran. Maka seperti itulah ya, ibadah salat ini Allah jadikan sebagai pelebur dosa, yamhul khataya. Allah bersihkan dosa-dosa kita dengan ibadah salat. Kemudian di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala menguatkan hadis ini. Ya, menguatkan hadis tentang salat melebur dosa-dosa. Di dalam surat Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayan nahari wa zulufan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dirikanlah salat tarafayan nahar, di antara dua ujung siang. Di antara dua ujung siang. Wa zulufan minal lail, dan di permulaan malam.
Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Nah, coba jamaah perhatikan ayat ini. Kan ada orang yang pernah mengatakan salat yang kalian lakukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu enggak ada dalilnya. Coba cari dalam Al-Qur'an. Mana ayat yang mengatakan dirikan salat subuh, dirikan salat zuhur, asar, maghrib, isya? Ada enggak di dalam Al-Qur'an secara jelas disebut salat subuh, salat zuhur, asar? Ada enggak? Memang enggak ada penyebutan kata zuhur di dalam salat, dalam perintah salat dalam Al-Qur'an. Asar juga tidak disebutkan, maghrib tidak disebutkan. Mana coba kata maghrib? Dirikan salat maghrib, enggak ada. Makanya kemudian ada yang mengatakan salat kalian ini enggak ada dasarnya. Padahal Allah menyebut secara umum. Waktu secara umum Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat 114. Allah perintahkan aqimis shalah, dirikanlah salat. Tarafayn nahar, dua ujung siang. Ya, dua ujung siang. Apa yang dimaksud dengan ujung siang? Hah? Para ulama di sini berbeda pendapat. Ujung siang ada yang mengatakan adalah pertama zuhur dan asar. Ya. Zuhur dan asar itu disebut dengan ujung siang, kata para ulama tentang ayat ini. Kedua yang berpendapat ujung siang itu adalah waktu subuh dengan waktu zuhur. Ya, tarafayn nahar. Pendapat yang ketiga mengatakan ketiga-tiganya. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar itu disebut tarafayn nahar. Siapa yang paham tentang ini? Bukan kita. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah menggunakan bahasa Arab. Yang paham itu adalah orang Arab. Dan mereka paham. Disebut tarafayn nahar itu orang Arab paham. Yang dimaksud itu adalah waktu subuh, zuhur, asar itu disebut tarafayn nahar. Atau adalah zuhur dan asar. Wa zulufan minal lail, dan permulaan malam. Permulaan malam. Zulufan minal lail. Permulaan malam. Permulaan malam kapan? Ketika terbenam matahari, permulaan malam. Wa zulufan minal lail, dan permulaan malam. Nah, permulaan malam ini disebut adalah maghrib dan isya. Jadi udah include situ tuh semua waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dua Allah sebut. Tarafayn nahar, kemudian wa zulufan minal lail. Dua ujung siang dan permulaan malam. Dua ujung siang itu adalah subuh, zuhur, asar, sudah 3 waktu. Kemudian zulufan minal lail, awal malam itu maghrib dan isya. Jadi berapa, Pak? 5 waktu. Jadi jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak ada dalilnya, karena banyak tuh bertebaran di medsos tuh, bahwa sholat yang kalian lakukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya enggak ada dalil. Mana perintahnya dalam Al-Quran? Ya ini perintahnya. Ini baru 1 ayat. Ya. Salat wajib yang Allah perintahkan. Kemudian innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu kata Allah dalam surat ini, yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kalian lakukan akan menghilangkan as-sayyi'at, dosa-dosa yang dilakukan. Nah, kata dosa dalam Al-Qur'anul Karim hadir dengan bentuk jamak sayyi'at. Artinya dosa. Coba kalau buka Al-Qur'an, dosa. Kemudian az-dzunub, kata jamak dari dzambun, dzunub artinya juga dosa. Apa bedanya as-sayyi'at dengan dzunub? Sama-sama diterjemahkan dosa. Sayyi'at
dosa. Az-dzunub dosa. Bedanya apa antara as-sayyi'at dan dzunub? Kalau kembali tadi kepada penjelasan saya, salat akan menghapuskan dosa-dosa. Dosa yang apa? Dosa kecil dan dosa-dosa yang tidak disengaja. Innal hasanat, kebaikan yang kalian lakukan kata Allah, setelah menyebut kata mendirikanlah salat di 2 waktu siang, ujung waktu siang dan permulaan malam, Allah menyebut innal hasanat, kebaikan. Kata ulama, berarti salat ini adalah kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Dampaknya yudhibna sayiat, akan membersihkan dosa-dosa kalian. Tapi yang dibersihkan itu sayiat, bukan az-dzunub dalam ayat ini. Karena sayiat dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak disengaja. Kalau dzunub, ya, dosa-dosa besar. Dan ini penjelasan para ulama kata sayiat dan dzunub. Walaupun nanti kalau kita merujuk pada tafsir ya, hampir 10 pendapat yang mengatakan perbedaan antara az-dzunub dengan sayiat. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat ini, berarti sayiat adalah dosa-dosa kecil dan dosa-dosa yang tidak disengaja, itu yang dibersihkan, yang diampuni, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah salat. Aqimis salah, dirikan. Aqim, dirikan. Bukan if'al, bukan lakukan. Kaitannya dengan salat, Allah perintahkan kita dengan kalimat aqimi. Aqimi, dirikan. Dari sini kemudian ulama fikih menjelaskan syariat salat itu yang paling utama dilakukan dengan berdiri. Karena ayatnya aqim. Dari kita pahami ayatnya. Aqim artinya berdiri. Aqimis salat, dirikan salat. Maka salat dilakukan dengan apa? Berdiri. Ya, kalau tidak mampu baru duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Kemudian secara maknawi, makna aqim adalah bukan berdiri secara fisik. Aqimis salat, dirikan salat, lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang salat seperti apa tadi? Fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku, kata Allah. Nah, ini yang aqimis salat. Mendirikan salat bukan hanya sekedar berdiri kemudian dia ruku, sujud, menggerakkan anggota tubuhnya, tapi hatinya yang aqimis salat, mendirikan salat. Bukan hanya menggerakkan. Dan dari ayat ini yang kalimat aqimis salat, orang yang salat secara berdiri, kemudian ada orang yang salat dengan duduk, ada orang yang sholat secara berbaring, mana yang lebih besar pahalanya, Pak? Berdiri. Sholat dengan berdiri, itu yang paling besar pahalanya. Ustaz, kalau ada orang berjamaah nih, makmum, ada yang duduk, ada yang berdiri. Sedangkan janji Nabi kan, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Orang yang salat berjamaah mendapatkan keutamaan 25 dalam sebuah hadis. Dalam hadis lain mengatakan 27 keutamaan dibandingkan salat sendirian. Nah, kalau semuanya ini salat berjamaah, tapi ada yang berdiri, ada yang duduk. Apakah sama dapatnya 27? Apakah sama dapatnya 25? Sama-sama berjamaah, tapi ada yang duduk. Ada yang berdiri. Yang belum ketemu saya salat berjamaah baring, ada nggak? Belum. Keutamaan salat jamaahnya dapat. Sama-sama janji karena salat berjamaah. Tapi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilebihkan keutamaannya, fadilahnya bagi mereka yang berdiri dalam salat. Makanya kemudian kalau ada orang alim
Alim nih, alim ilmu, bukan alim menurut istilah kita tuh. Alim ilmu, katakanlah ulama, kiai, tapi dia adalah sepuh. Apa Pak? Sepuh. Kalau dia jadi imam, berallahu akbar, mohon maaf nih, takutnya jatuh sempoyongan karena udah uzur. Tapi alim, ulama, ada orang yang secara kualitas keilmuan di bawah dia, ya. Tapi dia sehat. Mana yang lebih utama jadi imam? Yang duduk atau yang sakit atau yang sehat? Alim apapun seseorang, kalau mengimami salat dan dia tidak bisa kuat untuk berdiri menjadi imam, maka diutamakan orang yang mampu berdiri dalam salat jadi imam. Ya, mungkin di situ ada murid-muridnya, ada jamaahnya. Pak Kiai aja jadi imam. Sedang kiainya, mohon maaf, tadi baru Allah Akbar, khawatir jatuh. Siapa yang lebih utama? Enggak apa-apa muridnya, enggak apa-apa jamaahnya jadi imam. Ya. Karena kekhususan ya, hukum dalam salat. Allah perintahkan aqimis salat. Sesuai dengan makna kalimatnya berdiri. Kalian itu ada dua maknanya. Secara harfiah berdiri, ya berdiri secara fisik harfiah. Maknawi aqimis salat itu hati yang khusyuk, hati yang tadarru, ya, selalu terkoneksi ingat dengan Allah, itu aqimis salat. Ya, secara harfiah ini yang dilihat oleh fikih. Dari sudut fikihnya secara harfiah berdirikanlah salat dengan berdiri. Ya. Jadi kalau ada orang yang seandainya kita bermakmum pada imam yang duduk, bagaimana hukumnya? Bermakmum kepada imam yang duduk. Nah, boleh tidak? Hah? Boleh, tetap boleh. Ya, tetap boleh. Bolehnya di sini artinya sah salatnya. Tapi sebagian ulama menyebutkan yukrah, dimakruhkan. Ya. Dimakruhkan. Ustaz, bagaimana seandainya fi wasatis salat, pertengahan salat? Imamnya sehat, awalnya sehat, Pak. Ya. Tiba-tiba di pertengahan salat zuhur baru dapat 2 rakaat, kambuh asam urat. Ya. Kambuh asam uratnya sakit, kemudian nggak mampu berdiri. Ya, nggak mampu berdiri nih. Akhirnya dia duduk. Ya. Mestinya dia bangkit nih kan, bangkit pada tasyahud. Tasyahud pertama mestinya bangkit untuk mengambil rakaat yang ketiga. Tapi udah nggak bisa bangun. Apa diputus salatnya? Enggak. Enggak diputus salatnya. Lanjut enggak? Lanjut salatnya. Akhirnya Allah Akbar, ngasih isyarat, dia enggak mampu berdiri. Makmum duduk atau berdiri? Hah? Berdiri. Tetap makmum berdiri. Imam yang enggak mampu berdiri, dia duduk. Nah, imam yang lanjut, ya, imam yang lanjut menjadi imam dalam kondisi duduk, itu yukrah. Apa? Yukrah, dimakruhkan. Ya. Maka di saat ini kondisi seperti itu boleh kemudian imam tadi dia mungkin minggir, nggak harus ke belakang, karena gimana dia bisa ke belakang, dia sakit. Ya. Boleh dia kasih isyarat, subhanallah ini fikih. Kasih isyarat, dia minggir dengan jalan begini, maju makmumnya ke depan. Nggak apa-apa, berdekatan antara dengan makmum tadi dengan yang asli imam. Itu udah minggir sedikit, ngasih isyarat bahwa dia nggak mampu berdiri, maju makmumnya jadi imam. Sempurna salat. Kalau lanjut boleh? Lanjut boleh. Tetap dia menjadi imam, makmumnya berdiri. Jangan makmumnya duduk semua. Ya Allahu Akbar, kata imam, dia nggak berdiri, makmumnya pada duduk semua. Enggak. Makmum tetap berdiri. Tapi yukrah. Kenapa dimakruhkan? Disebutkan berarti keutamaannya berkurang. Karena
25, 27 bilangan disebut tadi oleh Nabi sebagai balasan pahala. Ya, tapi di luar itu Allah berikan keutamaan-keutamaan yang lain. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, di dalam surat Hud ayat 114 ini ada kalimat aqimus shalah. Secara harfiah adalah maknanya ya, dirikan salat dengan berdiri itu lebih utama. Ya. Jangan karena dalih ya, alasan capek umpamanya, capek pulang kerja, kemudian salatnya duduk. Padahal dia mampu berdiri. Karena alasan capek. Padahal jogging, lari itu ngiterin Monas bisa berapa kali? Kuat berapa kali? Tapi kalau berdiri sholat, kenapa nggak kuat? Jadi jangan alasan tadi ya, karena lelah, capeknya dia dulu. Ada sebagian orang yang seperti itu. Jadi ada keutamaannya sholat dengan berdiri. Kalau sakit, tidak mampu, barulah dengan duduk. Jadi secara harfiah mana aqimis shalah, dirikan sholat secara berdiri. Kemudian secara maknawi tadi, ya, aqimis sholata li dzikri. Ketika berhadapan dengan Allah dalam sholat, ya udah hilangkan ya. Apapun yang kemudian rembes nih di pikiran kita, datang diganggu oleh setan, perkara-perkara dunia. Berusaha kita kembali, oh kita ada sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan akan menghilangkan dosa-dosa kalian. Faqala ar-rajul, maka ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membaca ayat ini, "Ali hadza ya Rasulullah?" Apakah ayat ini berlaku untuk saya ya Rasulullah? Karena ada seorang laki-laki yang mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, saya banyak dosa ya Rasulullah. Ya. Kisahnya ini ada seorang pemuda. Kisahnya seorang pemuda. Dia datang ke Nabi nangis-nangis, Pak. Kenapa kamu nangis? Ya Rasulullah, saya terjatuh berbuat maksiat. Maksiatmu apa? Dia nangis dulu. Maksiatmu apa? Dalam hadis ini, saya mencium perempuan ya Rasulullah. Ya. Saya mencium perempuan. Saya nggak tahu bentuk ciuman seperti apa, Pak. Mohon maaf. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya asabani min imra'atin qiblatan. Saya mencium perempuan. Ngadu kepada Nabi. Kemudian Allah turunkan ayat ini, subhanallah. Gara-gara ini bentuk taubat. Ini taubat. Qiblatan. Dia mencium perempuan, melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Makanya nangis-nangis datang ke Nabi. Kalau kita ini dosa besar, kita melihat seperti apa? Seperti nyamuk, tinggal nggak takut sama nyamuk, betul nggak? Dosa besar. Ini sahabat dosa apa dosa kecil ya? Dosa besar, dosa kecil nih Pak. Jangan cium perempuan dosa kecil. Tapi bayangkan maksudnya apa? Ketika Allah menyebut kata zina, zina dosa besar. Coba bandingkan zina dengan qublah. Berarti kan sangat jauh nih. Zina dosa besar, mencium perempuan, saya nggak ingin mengatakan dosa kecil. Nanti dianggap remeh ini. Apalagi ini nanti di YouTube kan, oh ternyata cium perempuan dosa kecil katanya. Tapi sahabat ini baru qublah saja, dia mencium perempuan, dia nangis-nangis datang ke Nabi. Karena melihat dosanya, seolah-olah seperti dosa yang sebesar gunung yang akan menimpa dia, membinasakan dia. Allah. Jamaah sekalian Allah muliakan, tolong, kira-kira ini sahabat membuka aib atau tidak? Dia buka aibnya atau tidak? Enggak. Sahabat ini bukan membuka aibnya. Jangan memandang hadis ini, oh berarti boleh nih kita cerita sama orang lain kalau kita berbuat dosa. Enggak. Karena sahabat ini enggak pasang medsos, Pak. Ya, dia enggak cerita di hadapan para sahabat. Enggak. Dia diam datang.
Diam-diam datang ke hadapan Nabi. Karena memang biar dia tahu apa yang harus saya lakukan. Diam-diam. Dia datang cerita. Nah di sini boleh tuh. Kalau kita punya rahasia sesuatu yang sifatnya aib, boleh ceritakan kepada orang yang kita anggap layak, pantas untuk kita cerita, untuk mendapatkan solusinya. Dan keberkahannya sahabat ini, tanda kutip, buka aibnya di hadapan Nabi. Keberkahannya buat kita. Ya, bukan aib ya. Makanya saya katakan tadi, tanda kutip, dia cerita kepada Nabi. Kan kalau dia diam, nggak usah cerita. Tinggal dia tobat kan, istighfar dia tahu, istighfar aja. Tapi dia cerita, keberkahannya nyampe ke kita. Gara-gara dia cerita ke Nabi, turun ayat. Ya, ayat turun gara-gara cerita sahabat ini. Ayat mana? Aqimis salata. Tadi, dirikan salat tarafayn nahar wa zulufan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Nah, setelah turun ayat ini laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini memang Allah akan hapuskan dosa-dosa itu khusus untuk saya? Karena kan saya yang cerita nih." Kemudian turun ayat bahwa salatmu akan membersihkan dosa-dosamu. Kata sahabat ini, apakah ini khusus buat saya ya Rasulullah, bahwa dengan salat dibersihkan dosa-dosa saya? Kata Nabi, qala la. Enggak. Ini ayat bukan khusus untukmu. Memang ayat ini turun karena pengaduanmu tadi. Tapi Allah turunkan li jami'i ummati kullihim. Untuk seluruh umatku, kata Nabi. Ya. Jadi ada keberkahan para sahabat ini yang cerita ke Nabi. Gara-gara dia yang ngadu ke Nabi tentang dosanya, akhirnya kita ketempuan apa? Bukan ketempuan buruk, mendapatkan keberkahannya, kebaikannya. Bahwa salat yang dilakukan oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi alat pelebur dosa-dosa mereka. Ya. Tapi ingat, salat yang betul-betul wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, jangan jadikan salat ini sebuah beban. Karena ada orang menjadikan salat ini seolah-olah beban dalam hidupnya. Ya. Kalau ada orang yang menjadikan salat sebuah beban, justru Allah akan timpakan beban dalam kehidupannya. Tapi jadikan salat ini adalah Allah hilangkan beban-beban kita. Ya, jadikan salat ini sebagai penghilang beban-beban kita. Ya, kok bisa begitu? Beban itu bukan hanya dosa. Kalau dosa, jangan katakan dosa itu beban. Ujian. Siapa yang nggak bebas dari ujian? Ada ujian. Ujian, cobaan, musibah. Ya. Makanya Nabi jadikan salat ini untuk menghilangkan beban beliau. Tanda kutip kalau Nabi bebannya kenapa? Yang dipikul dakwah. Malam-malam Nabi kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Yuk, kita salat yuk. Ya. Untuk apa? Untuk menenangkan hati kita. Itu Nabi. Karena berat Nabi memikul tanggung jawab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Dia berat memikul beban umatnya. Nabi ini berat memikul beban umatnya. Nah, ketika beban itu terasa berat, orang-orang Mekah kok pada nggak mau beriman, padahal Nabi menginginkan mereka beriman. Itu beban bagi Nabi. Orang-orang Madinah yang didakwahi oleh Nabi SAW, banyak orang-orang munafik, itu beban bagi Nabi. Padahal Nabi menginginkan mereka sempurna keimanannya, bukan jadi orang munafik. Dipikirkan oleh Nabi. Nah, berat bagi Nabi memikirkan itu, dia datang ke Bilal. Bilal, arih Nabi, ayo kita salat. Ya, biar hati ini ya senantiasa dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketawakalan, keikhlasan, keredaan. Nah, maka kita bisa jadikan salat itu bukan sebagai beban, tapi menghilangkan setiap beban-beban yang memenuhi lerung-lerung hati kita. Mungkin ujian lewat keluarga,
lewat anak, lewat pekerjaan, lewat apapun. Datang kepada Allah lewat salat, minta kepada Allah. Nauzubillah. Kalau jamaah-jamaah pengajian nggak ada yang kemudian ada musibah, ada beban kemudian mencari solusi yang dianggap menghilangkan beban sebentar. Kemudian dia lakukan maksiat-maksiat. Nauzubillah, nggak ada. Tapi salat kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai media Allah, bukan menghilangkan dosa-dosa kita saja, tapi mengurangi beban-beban ujian cobaan yang Allah berikan dalam hidup kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, waktunya sudah lewat. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Tafadhal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat surat Al-Isra. Ya. Ya, ayat Isra berapa tadi itu? Oh, 78. Ya. Sebenarnya sama. Ya. Ya. Kemudian pada waktu malam dan sholat subuh. Jadi sholat tiga waktu. Ya. Makanya katanya itu orang-orang Syiah itu sholat tiga waktu, Pak. Ya. Jadi gimana maksudnya? Ya, aqimis salata dalam surat Al-Isra ayat 78. Dirikan salat. Ya, awal ayatnya sama dengan surat Hud ayat 114 tadi. Dirikan salat liduluki syamsi. Ketika tergelincir matahari. Ila ghasaqil lail. Sampai kapan, Pak? Sampai gelapnya malam. Ya, penafsiran mereka terhadap Al-Quran bukan ini aja, Pak. Jadi orang Syiah memang dia meyakini Al-Quran yang sampai ke kita ini tidak sebagai kitab suci mereka yang Rafidhah ya. Karena mereka menganggap bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali. Nah, ayat ini bukan satu ayat yang mereka interpretasi dengan 3 waktu. Kalau kita melihat sama, nggak ada bedanya dengan ini. Disebut 2. Sama di surat Hud ini yang disebut cuma 2 waktu, Pak. Ya kan? Sama dengan Al-Isra 78 juga 2 waktu. Coba kita lihat. Hud tadi, aqimis salat, dirikan salat, tarafayin nahar. 2 ujung siang. Itu kan 1 waktu. Nah, 1 waktu ini include berapa waktu? 3, subuh, zuhur, asar. Wa zulufan minal lail, dan di awal malam. Awal malam ini include 2 waktu. Maghrib, isya, udah 2 waktu. Nah, Isra juga sama. Aqimis salat, dirikanlah salat di duluki syamsi, sejak matahari tergelincir. Tergelincir matahari jam berapa, Pak? Zuhur. Tergelincir matahari. Matahari kelincir itu kalau udah bayangannya dikit ke arah mana? Zuhur. Bayangannya timur. Kan tergelincir ke arah timur sedikit. Berarti masuk waktu zuhur. Kalau bayangan kita masih kita injak, orang dulu begitu melihat waktu. Nah, sekarang kan nggak perlu lagi melihat itu, Pak. Ada taukid, ada waktu yang sudah disiapkan. Nah, dulu mereka nggak paham kalau bayangan mereka masih keinjak, belum sholat zuhur, sudah tergelincir. Nah, bayangan kita sudah condong ke arah timur dikit. Nah, itu tergelincir. Al-Isra 78 ini dilukus syamsi, tergelincir matahari. Include di situ zuhur asar. Buka tafsiran-tafsirannya. Zuhur asar. Ya. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai pertengahan, sampai gelapnya malam.
gelapnya malam. Gelapnya malam ini mulai kapan disebut malam? Maghrib. Ya, maghrib dan isya. Berarti udah berapa waktu tuh? 4. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian yang terakhir, wa Qur'anal fajr. Ya, wa Qur'anal fajr, dan laksanakanlah salat subuh. Fajar. Fajar enggak disebut subuh, tidak disebut dengan subuh, tapi disebut dengan kalimat fajar. Seperti di surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyr. Wal fajri itu dimaksud dengan waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya waktu fajar, waktu subuh itu disaksikan. Masyhud, disaksikan. Siapa menyaksikan? Disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, Pak. Adapun interpretasi itu, ya ada orang yang benar dalam menafsirkan, ada yang batil, ada yang salah. Ya. Apalagi kemudian dia menafsirkan sesuai dengan tadi kelompoknya. Ya, kalau Syiah mengatakan berarti 3 waktu. Ya. Jadi Al-Isra 78 dengan Hud 114 ini menjelaskan tentang waktu salat yang 5 waktu. Begitu Pak ya? Barakallah. Ada lagi? Cukup? Baik, semoga kajian kita pada pagi hari ini Allah ridhai. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang menghantarkan kita insyaallah mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup. Sehat. Sallallahu ala Muhammad. Wajib insyaallah. Masyaallah, betul dapat sana. Sudah. Masyaallah, salam. Kenapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallah, barakallah. Mana Pak Syed, Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pak Budi. Alhamdulillah. Masyaallah. Allah. Kenapa? Barakallah.